Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman. NIM saya H1916000511. Saya dari kelas TRPL 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya. Yang pertama itu ada pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab, yaitu pertama mengatur resource, pengontrol program, menjalankan program. Yang kedua ada komponen sistem komputer, yaitu ada hardware, operating system, software, dan firmware atau user. Yang ketiga ada sejarah sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Yang ketiga, ada sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965. Yang keempat, ada sistem operasi generasi keempat, yaitu pasca tahun 1980-an. Yang di sini ada juga fungsi sistem operasi, yaitu pertama adalah menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, dan mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Komponen sistem operasi, yaitu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem 1 atau 0, manajemen berkas, sistem proteksi, dan jaringan. Yang kedua, rangkuman yang kedua itu ada konsep hardware dan software. Perangkat input yaitu di sini ada input, proses, output. Yang pertama adalah perangkat input, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menginputkan memasukkan perintah dari pengguna yang diproses oleh komputer. Contohnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk memproses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Yang ketiga ada perangkat output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Nah, yang A, perangkat keras hardware terdiri dari beberapa macam. Pertama, motherboard merupakan inti dari sebuah komputer yang berisikan 8 sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks gambar dari data yang diproses. Yang ketiga, keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Dan ada juga mouse dan lain-lainnya. Yang B, pada sebuah komputer terdapat beberapa hardware vital yang wajib ada untuk menjalankan komputer. Yang pertama, motherboard, kedua RAM, VGA,
hard disk power supply unit PSU. Yang C, optimalisasi hardware. Yang pertama, upgrade hardware, menambah memori, menambah spek hard disk, periksa dan perbaiki kondisi hardware, bersihkan kotoran yang menempel pada hardware, overclock atau unlock prosesor. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang ketiga, yaitu konsep proses pada sistem operasi. Adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program pointer dan stage. Sebuah proses juga melibatkan stage yang berisi data sementara dan data sektor yang menyimpan variabel-variabel global. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status yang ada di dalamnya. Yang pertama, running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dan sebuah proses bereksekusi. Dan yang kedua, waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses MK. Yang ketiga, ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk bereksekusi oleh proses. Yang keempat, new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kelima, terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Rangkuman yang keempat yaitu konsep thread pada sistem operasi. Thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program pointer, register cell, dan stage. Thread itu sendiri adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Thread itu sendiri terdiri dari single thread dan multi thread. Keuntungan thread, responsive, berbagai sumber daya, ekonomi. Ada multi-threading juga. Yang pertama itu thread pengguna dan kedua thread kernel. Nah, lanjut ke rangkuman berikutnya, rangkuman yang kelima, konsep deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses A yang menentukan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource terjadi karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syaratnya terjadi deadlock, mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga no preemption, yang keempat circular wait. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock. Yang pertama lewati preemption, yang kedua lewat melacak kembali, yang ketiga lewat mematikan proses yang menyebarkan deadlock. Dan di sini juga ada kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama yang paling jarang memakai prosesor, yang kedua yang paling sedikit hasil pemrogramannya, yang ketiga yang paling memakai sumber daya sampai saat ini, yang keempat yang paling alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit, yang kelima yang paling prioritas yang memiliki prioritas tersebut. Nah, penjelasan yang terakhir atau yang rangkuman terakhir, konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori.
Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses hierarki memori. Di sini ada registrasi cache memori, primary memory, secondary memory. Yang pertama, register. Contoh untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Cache memori berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik caching untuk mencari utama dalam menggunakan cache memori. Yang ketiga, primary memory dapat diakses secara random. Dan yang keempat, secondary memory, yaitu memori sekunder, umumnya berupa hard disk dan bersifat non-dataiter, artinya memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen secepat transfer jauh lebih lambat daripada memori utama yang berguna untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.